Pada kesempatan kali ini kita akan membahas trading forex dari perspektif Islam dan bagaimana kita menjalani aktivitas ini sesuai dengan syariah. Selain itu kita juga akan membahas 10 poin penting yang perlu Anda pahami. Pada poin pertama, hukum dan perspektif Islam tentang forex. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami bagaimana Islam memandang forex trading. Sebagai muslim, kita tentu juga ingin memastikan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Menurut pandangan mayoritas ulama, trading forex diperbolehkan, halal, selama memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, transaksi harus dilakukan secara spot, artinya jual beli mata uang harus diselesaikan dalam satu waktu tanpa ada penundaan yang dapat menyebabkan riba. Kedua, tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi seperti swap atau yang disebut dengan bunga yang dikenakan pada transaksi yang ditahan lebih dari 1 hari. Jadi misalkan trader open posisi dari Selasa dan close di hari Rabu, itu akan terkena swap. Tapi sekarang banyak broker yang memberi fasilitas free swap untuk trader-tradernya. Jadi mungkin dulu dilarang karena ada swap. Kalau free swap rasanya itu tidak dilarang. Dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menghalalkan trading forex dengan syarat-syarat tersebut dipenuhi. Jadi kalau syarat-syarat di atas dipenuhi, maka MUI berfatwa trading forex diperbolehkan. Jadi jika Anda menjalankan trading forex sesuai dengan aturan syariah, insya Allah aktivitas ini adalah halal. Di forex itu tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa apa yang diajarkan oleh Islam itu sejalan dengan yang harus kita terapkan di dalam forex. Contoh, bersabar, bersyukur, tidak rakus. Ketika kita tidak bersabar ketika open posisi, kita tidak menerapkan analisa, yang ada hancur. Sama halnya dengan ajaran-ajaran di Islam. Kita harus bersabar ketika kita mendapat masalah apapun. Dan di forex pun sama. Ketika kita open posisi, kita mesti analisa dulu. Menurut teknikalnya seperti apa, menurut fundamentalnya seperti apa. Jangan kita ketika buka chart, kita langsung open posisi. Tidak boleh, itu sama halnya dengan judi. Poin pertama, dalam forex, pergerakan harga tidak selalu sesuai dengan prediksi kita. Ketika pasar bergerak melawan posisi kita, di saat inilah kesabaran kita diuji. Sebagai seorang trader, kita harus bersabar menunggu momentum yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar. Kesabaran ini bukan hanya soal menunggu, tetapi juga tentang menahan diri dari keputusan emosional yang bisa merugikan. Poin kedua, tidak rakus. Islam mengajarkan kita untuk tidak rakus dalam mengejar kekayaan. Nah, di trading forex pun sama. Keserakahan bisa menjadi musuh terbesar di dalam trading forex. Ketika kita terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan besar di dalam waktu yang singkat, kita seringkali mengabaikan risiko yang ada. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu mengendalikan keserakahan dan tetap berpegang pada rencana trading yang kita buat. Poin ketiga, bersyukur. Bersyukur adalah nilai penting dalam trading. Tidak semua transaksi akan berakhir dengan keuntungan. Dan disinilah kita perlu bersyukur atas apa yang kita peroleh. Bahkan kita mengalami kerugian, kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik di masa depan. Karena di forex ini historical, yang telah terjadi akan selalu terulang. Contohnya, ketika pair gold itu menyentuh atau melewati resisten, dia akan mencari resisten selanjutnya. Begitu juga ketika dia break support, maka dia akan mencari support selanjutnya. Historical itu akan selalu terulang.